Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Di tayangan kali ini kita bahas mengenai burung nggih, utamanya burung perkutut yang beryoni atau berkodam yang mendatangkan rezeki besar, ciri-cirinya, cara melihatnya dan juga jenisnya. Monggo disimak dulur, mudah-mudahan ini bisa sebagai tambahan pengetahuan bagi kita semua. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Sepertinya yang nonton tayangan saya ini nanti kebanyakan bapak-bapak dan mas-mas ya. Nah ini tolong ibunya dijawil bapak-bapak, diajak melihat supaya tahu jenis burung perkututnya bapak nggih. Jadi perkutut itu sudah sejak zaman dari dulu nggih dipercaya bahwa ada perkutut yang beryoni atau berkodam. Nah ini diyakini mampu mendatangkan rezeki yang besar ya. Kemudian memancarkan aura yang mana pemiliknya menjadi berwibawa dan berkarisma. Utamanya itu memberikan keberuntungan pada pemiliknya. Namun demikian dulur, tidak semua perkutut seperti itu nggih. Ada jenis-jenisnya, ciri-cirinya dan juga bagaimana cara mengetahui bahwa perkutut yang kita pelihara itu beryoni atau tidak. Tentunya kalau yang punya indera keenam dan tingkat level kebatinannya tinggi sudah tahu hanya dengan melihat saja nggih. Tapi bagi kita yang awam itu ada ciri-cirinya sendiri dan bagaimana cara melihatnya itu nanti akan saya wedarkan caranya. Sebenarnya mengenai perkutut ini sudah sejak lama dulur. Dulu itu yang memelihara adalah para raja-raja yang mana meyakini bahwa perkutut itu memiliki tuah tersendiri ya. Tapi zaman sekarang orang biasa pun juga bisa turut memeliharanya. Karena juga dipercaya bahwa memiliki perkutut jenis tertentu mampu mendatangkan rezeki besar dan juga menambah kewibawaan seseorang ataupun pagar gaib pada pemilik perkutut tersebut. Nah dulur, jenis perkutut apa saja ya yang beryoni atau berkodam atau yang mendatangkan rezeki besar bagi yang memelihara? Ciri-cirinya, jika perkutut tersebut kedua jempol kakinya ini berwarna putih bersih. Nah, ini jenisnya perkutut sedono lulut nggih, yang mana bermakna kesuburan. Nah, ini cocok jika dipelihara oleh orang yang profesinya atau pekerjaannya bertani. Jadi cocok sekali jika Anda seorang petani atau mungkin yang mata pencahariannya itu suka tanam-menanam nggih, karena melambangkan kesuburan. Atau jika kuku-kukunya itu semuanya berwarna putih ya, ini jenis perkutut mangempel yang mana bertuah pada kesuburan dan juga mendatangkan kesuburan rezeki. Ini juga cocok untuk para petani ya jika memelihara jenis perkutut ini. Kemudian ada lagi jika sisi kedua kakinya itu terbelah atau menyilang penuh dari bawah ke atas. Nah, ini jenis perkutut Rajawana yang mana melambangkan raja atau penguasa hutan. Nah, ini cocok dipelihara untuk siapapun nggih dulur, karena ini bisa menambah kewibawaan bagi yang memelihara. Kemudian jika perkutut tersebut jari kakinya melengkung ke dalam ya atau menekuk ya ke dalam, itu jenis perkutut keruk bumi yang mana artinya meraup hasil bumi dan juga sebagai tolak balak. Jadi ini juga cocok dipelihara untuk siapapun ya, yang mana bisa membantu memperlancar pekerjaan atau bisnisnya
dan sebagai tolak bala ketika ada serangan negatif mengenai pemeliharanya. Lalu bila belahan sisik di kedua kakinya ini mengkilat ya. Nah, ini termasuk jenis perkutut rajih besi yang mana bermakna sebagai pagar ya. Bisa dijadikan sebagai pagar gaib atau pelindung bagi yang memeliharanya. Kemudian jika perkutut tersebut sejak menetas kakinya itu cuma satu, ini dinamakan perkutut patok bangkrong yang mana berpengaruh pada kesuburan rezeki dan juga tolak bala. Kemudian berikutnya jika sisik kaki terlihat menonjol atau timbul. Nah, ini jenis perkutut batu rantai. Dan kalau jari kakinya itu saling menempel, itu perkutut kaki bebek. Dan juga jika telapak kaki menghadap ke atas, kemudian jalannya menggunakan siku, nah itu perkutut songgolangit. Jadi jenis perkutut-perkutut tersebut itu diyakini atau dipercaya bisa mendatangkan rezeki besar bagi pemiliknya gitu dulur. Namun dulur jangan ditelan mentah-mentah nggih segala informasi, karena tentunya sang pemberi rezeki tetaplah Tuhan Yang Maha Esa. Namun perantaranya bisa dengan berbagai media. Tinggal niat dan keyakinan kita nggih. Jangan sampai salah dalam meyakini atau menelan informasi secara mentah-mentah. Kemudian ciri-ciri perkutut manuk kutut yang beryoni atau berkodam itu diantaranya adalah burung perkutut tersebut lebih suka menyendiri. Padahal perkutut adalah jenis burung yang suka bergerombol ya, spesies koloni. Tapi faktanya dia lebih suka menyendiri, mencari makan juga sendiri. Seperti hidup di gua, kemudian di kuburan, kemudian di atas pohon, yang mana dia selalu sendiri. Dan juga perkutut yang kalau manggung itu mencari tempat yang paling tinggi. Suaranya itu terdengar mendayu-dayu ya, tidak seperti biasanya. Itu juga termasuk jenis perkutut beryoni. Kemudian perkutut yang jarang makan, di mana dalam sehari dia makannya itu tidak sebegitu ya, tidak begitu sering. Dan kalau buang kotoran dia itu di satu tempat, hanya di tempat itu saja. Tidak seperti kebanyakan perkutut yang angger nelek ya, dia tidak, tetap di tempat itu. Dan juga pembawaannya ini lebih tenang ya, tidak gampang gugup. Sorot matanya tajam. Lagi nggih dulur, ketika perkutut tersebut bersuara ya pada waktu-waktu yang tidak wajar. Contohnya hanya pada tengah malam ya. Nah, ini pertanda bukan perkutut biasa ya. Dan lagi perkutut yang beryoni itu jarang manggung dulur, tidak setiap saat ya. Dimana sekalinya dia manggung itu suaranya bisa merdu atau serak atau mendayu-dayu, yang mana kalau didengarkan itu tidak seperti biasa. Di hati itu seperti kayak yang nandes gitu. Kalau perkutut tersebut suaranya ya setiap malam bersuara dan itu suaranya tidak biasa dan sepertinya tidak enak didengar, itu patut diwaspadai karena bisa saja ada serangan energi negatif atau justru perkutut tersebut memancarkan energi negatif. Jadi tidak perlu dipelihara karena akan membuat sial bagi yang memeliharanya. Dilepas saja biar dia hidup di alam bebas. Kemudian cirinya, si pemilik perkutut tersebut sering diberi isyarat lewat mimpi ya. Misalkan akan terjadi kejadian apa besoknya, biasanya malamnya diberi isyarat terlebih dahulu oleh si perkutut tersebut ya. Jadi ketika Anda memiliki jenis perkutut tersebut, kok setiap ada kejadian, mau ada kejadian, mimpi dulu. Nah, itu sudah diberi isyarat.
Dan kalau perkutut tersebut dijadikan satu atau disandingkan dengan perkutut yang lain, itu biasanya perkutut yang lain terlihat gelisah dan takut, tidak tenang ya. Nah, ini kalau perkutut yang lain kok tiba-tiba mati dan tidak hanya satu, kok beruntun matinya, ini patut dicurigai juga gitu lur, karena perkutut tersebut tidak baik untuk dipelihara. Dia memancarkan energi negatif. Tapi kalau hanya cuma satu dua ya mungkin perkutut yang lain sedang stres atau sedang sakit ya. Jadi bukan pengaruh dari perkutut yang berioni tersebut. Karena kalau perkutut yang berioni itu sebenarnya kalau energinya positif dia tidak akan mengganggu yang lainnya. Justru malah menjadi pagar pelindung. Nah, ini kalau menurut ciri-cirinya gitu lur. Kemudian bagaimana cara mengetahui perkutut tersebut itu berioni, berkodam maupun jenis katuranggan yang mempunyai tuah yang tinggi ya. Karena kalau secara awam seperti kita itu tidak bisa melihat secara langsung ya. Jadi kita harus mengetesnya ya, kecuali kalau kita punya mata batin yang tinggi. Itu sekedar melihat saja sudah tahu ya. Pada dasarnya gini dulu, perkutut tersebut itu tidak serta-merta ya mau menunjukkan yoninya ya. Walaupun kita memintanya, kalau bukan dia yang mau menunjukkan sendiri. Jadi kalaupun dia mau itu lewat mimpi ya, tidak secara langsung. Karena kalau secara langsung itu tidak bisa dulur. Jadi caranya nggih dulur, kalau Anda ingin mengetahui jenis perkutut yang Anda pelihara apakah berioni atau tidak, itu dengan cara ditayuh nggih. Ditanya dengan cara baik-baik dan diminta dengan cara sopan nggih. Bisa dalam hati ataupun bisa diucapkan dengan melihat sorot matanya. Karena perkututnya berioni itu sorot matanya tajam dan dia terlihat tidak gampang gelisah. Nah, ini Anda bisa mengatakan ya bahwa Anda ingin tahu seperti apa wujud aslinya. Tolong beritahu aku lewat mimpi. Nah, ini Anda bisa praktekkan selama 7 hari tidur satu ruangan dengan perkutut tersebut. Jika dalam waktu 7 hari Anda tidak diberi tanda-tanda sesuatu menunjukkan wujudnya ya dalam mimpi, berarti perkutut tersebut tidak berioni. Tapi ketika Anda melihat sosok seperti orang yang bersorban, kemudian orang yang tua, kemudian orang yang tinggi besar, dan sosok-sosok lainnya, berarti memang perkutut tersebut memiliki yoni. Dan juga dulur, cirinya yang kedua ya, bahwa kalau memang benar itu perkutut berioni, cara melihatnya adalah dia jinak dengan yang memelihara. Apalagi bila sefrekuensi atau seenergi gitu dulur, selaras energinya ini. Nah, ini nanti meskipun dia keluar dari sangkarnya beberapa hari, dia akan kembali lagi karena dia merasa ada ikatan batin dengan pemiliknya. Nah, ini berarti Anda berjodoh dengan perkutut tersebut. Tapi dulur, kok perkutut tersebut itu ternyata lepas tidak kembali lagi? Kemungkinan dua ya, memang perkutut tersebut tidak memiliki yoni atau memang tidak cocok dengan energi Anda ya. Karena tidak semua perkutut itu memiliki atau cocok dengan ikatan batin tuannya. Dan yang perlu Anda ingat ketika Anda menayuh ya, tidak perlu menggunakan ubo rampe apapun ya, karena hanya dengan ikatan batin saja dan permintaan tulus hati Anda, si perkutut tersebut sudah tahu ya. Tidak perlu menggunakan apa-apa, cukup Anda mengutarakan dengan penuh keyakinan, kesopanan, dan meminta dengan secara baik, perkutut tersebut akan menunjukkan yoninya. Jadi dulur, dari yang saya sampaikan ini nggih, poinnya adalah saya hanya memberitahu bahwa ada memang jenis perkutut yang memiliki yoni atau kodam-kodam tertentu. Namun demikian dulur, tetap
tetap ya kita harus mempercayai bahwa yang memberi rezeki dan semua yang ada pada kita itu tentunya hanya Tuhan Yang Maha Esa. Perkutut tersebut hanyalah sebagai perantara. Jadi jangan sampai berpikiran bahwa perkutut tersebutlah yang membuat kita mempunyai dikdaya. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa memuaskan hati para penonton yang sudah menanyakan jenis perkutut yang berioni. Saya Fitrika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.